Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pul Ramasdir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 di mata kuliah pengendalian pembangunan. Dan adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Insinyur David Maful, STM Engineering IAP. Kemudian adapun pembahasan di dalam video ini yaitu mengenai yang pertama KKPR, kemudian PKKPR, kemudian RKKPR, dan yang terakhir yaitu PSPPR. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Baik, langsung saja untuk poin pertama, yaitu apa itu KKPR. KKPR adalah singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. KKPR merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelumnya perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Untuk lebih jelasnya, yaitu fungsi KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ini memiliki dua fungsi. Fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang, kedua acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR ini berfungsi sebagai izin lokasi dengan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dan adapun tahapan dan fungsi KKPR adalah berikut mengenai fungsi dan tahapan KKPR. KKPR berfungsi sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Fungsinya yaitu seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki KPPR. Kemudian KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai oleh tanda tangan elektronik. Untuk tahap pertama itu kegiatan berusaha. Pelaku usaha mengajukan perizinan. Tersedianya RDTR, konfirmasi harus melalui konfirmasi KKPR. Kemudian tidak tersedianya RDTR harus melalui persetujuan KKPR. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan non berusaha. Pelaku tidak melakukan perizinan jika tersedia RDTR dan melalui konfirmasi KKPR. Kemudian jika tidak memiliki RDTR harus melalui persetujuan KKPR. Kemudian tahap ketiga yaitu kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pelaku usaha mengajukan perizinan termuat ke dalam RTR harus melalui konfirmasi atau persetujuan KKPR. Kemudian jika tidak termuat RTR harus melalui rekomendasi KKPR. Tahap selanjutnya yaitu perolehan tanah dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. KKPR untuk kegiatan berusaha diterbitkan untuk permohonan yang telah memperoleh tanah ataupun untuk pemohon yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha. Bagi pemohon KKPR untuk kegiatan non berusaha dan telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, maka masa berlaku KKPR akan mengikuti jangka waktu atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon dan sesuai dengan luas tanah yang disetujui dalam KKPR. Jika masa berlaku KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional telah habis dan proses perolehan tanah sebelum selesai, maka KKPR akan diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah. Kemudian bagi pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha dan belum untuk materi selanjutnya itu pembahasan mengenai PKKPR. PKKPR adalah program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sebuah jenis perizinan yang bisa menjadi acuan baru melakukan perizinan usaha yang bisa dijadikan sebagai pengganti izin lokasi dan juga pemanfaatan ruang dalam pembangunan serta mengurus tanah. Adapun manfaat dari PKKPR yaitu yang pertama, PKKPR mempunyai peran pada KKPR sebagai kesesuaian atau antara gagasan aktivitas pendayagunaan ruang dengan
rencana tata ruang. Kemudian yang kedua yaitu PKKPR ini menggantikan izin lokasi dan juga berbagai izin pendayagunaan ruangan untuk membuat serta mengurusi tanah yang pada awalnya digunakan sebagai wewenang pemerintah wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu proses verifikasi. KKPR bisa digunakan untuk wilayah yang sudah mempunyai gagasan rencana detail tata ruang atau DTR. Aktor usaha dan juga non berusaha, akan tetapi jika wilayah tersebut belum mempunyai RDTR, maka bisa menggunakan kesempatan KKPR. Kemudian yang kedua keempat yaitu memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme perizinan usaha melalui mekanisme OSS, mekanisme non elektronik dan juga mekanisme elektronik. Kemudian yang kelima yaitu memberikan. Kemudian untuk tahap pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang selanjutnya yaitu pendaftaran sampai ke penerbitan PKKPR, di mana di sini terbagi dari beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu memiliki RDTR dan termasuk dalam kawasan khusus, tidak memiliki RDTR tapi termasuk dalam kawasan khusus. Kemudian untuk kelompok 2 memiliki RDTR tapi tidak harus memiliki kawasan khusus. Kemudian untuk selanjutnya itu tidak memiliki RDTR dan kawasan selanjutnya. Untuk alur dari kelompok 2, di mana harus melalui penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RS, KSNT, dan RSKAW. Kajian ini dilakukan oleh Menteri Dirjen Tata Ruang dan dibantu Forum Penataan Ruang, dan dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang nyaman produktif, dan berkelanjutan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu penerbitan PKKPR. Penerbitan PKKPR dapat diberikan atas pertimbangan Forum Penataan Ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Selanjutnya itu kantor pertanahan selaku pelaksana menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang selama 10 hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima. Kemudian selanjutnya itu Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang penerbitan KKPR ditolak dengan alasan, kemudian disetujui dengan sebagainya, kemudian disetujui dengan seluruhnya. Tahap selanjutnya itu kurang lebih harus memenuhi diantaranya yaitu lokasi kegiatan, jenis kegiatan, KDB, KLB, indikasi pemanfaatan ruang dan persyaratan. Kemudian penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan tanda-tanda elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicetak. KKPR berlaku selama 3 hari tahun sejak diterbitkan. Yaitu pembahasan mengenai RKKPR. RKKPR merupakan singkatan dari rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Dan adapun fungsi utama dari RKKPR adalah sebagai acuan pemanfaatan ruang, kemudian sebagai acuan administrasi pertanahan. Manfaat RKKPR memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme pemberian izin usaha melalui mekanisme OSS, mekanisme non-elektronik dan juga mekanisme elektronik memberikan dukungan dalam penerapan servis, pemberian izin, aktivitas pendayagunaan ruangan non-usaha, adanya komunitas pengaturan ruangan yang mempunyai peran sebagai komponen yang bisa memberikan pemikiran untuk menerbitkan KKPR. Di dalam komunitas tersebut nantinya beberapa kelompok bisa memberikan saran pemikirannya sebelum diedarkannya izin KKP. Dan adapun rangkaian atau tahapan RKKPR, diantaranya yaitu RKKPR, rencana kegiatan pemanfaatan ruang di atas tanah, ban tanah,
dan atau rencana kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan atau atas tanah yang akan diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Tahap pertamanya itu pendaftaran, persyaratan, koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan, formasi penguatan tanah, informasi jenis kegiatan, rencana jumlah lantai bangunan, rencana luas lantai bangunan, dokumen prastudi kelayakan kegiatan, dan rencana teknis bangunan. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RS, KSNT, dan RSKAW. Kajian dilakukan oleh Menteri, Dirjen, dan dibantu oleh Forum Penataan Ruang dengan tujuan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tahapan selanjutnya yaitu penerbitan PKKPR, di mana penerbitan PKKPR diberikan atas pertimbangan Forum Penataan Ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Kantor Pertanahan selaku pelaksanaan penyampaian pertimbangan teknis pertanahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang, paling lama 10 hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima. Kemudian selanjutnya Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang menerbitkan PKKPR ditolak dengan alasan ataupun disetujui dan sebagainya, disetujui seluruhnya. Kurang lebih harus memenuhi persyaratan lokasi kegiatan, jenis kegiatan, KDB, KLB, indikasi pemanfaatan ruang, dan persyaratan pelaksanaan. Penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicetak. KKPR berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. Selanjutnya yaitu mengenai materi SPPR. SPPR adalah sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Secara ideal, sinkronisasi program pemanfaatan ruang ini dilaksanakan untuk mendorong 5 hal. Di antaranya yang pertama yaitu terciptanya kesamaan cara pandang dalam penyusunan program penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada kawasan yang diprioritaskan dalam RTR. Kemudian yang kedua yaitu memfokuskan sasaran kewilayahan pada kawasan yang akan didorong pembangunannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyinergikan program pembangunan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat yaitu mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan. Kemudian yang kelima yaitu mengawal substansi RTR agar terkomodir dalam rencana kerja pemerintah. Kemudian selanjutnya adapun proses atau tahapan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Berdasarkan peraturan pemerintah ATR BPN nomor 13 tahun 2021 pasal 75, pelaksanaan SPPR dilakukan untuk menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam bentuk dokumen secara pembangunan terpadu. Dilakukan SPPR oleh pemerintah pusat, dilakukan SPPR oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang. Di antaranya yaitu SPPR menengah 5 tahunan. Dokumen ini disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua yaitu SPPR jangka pendek 1 tahunan. Dokumen ini disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang. Masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021 dalam pasal 76 bahwa SPPR pemerintah pusat dilakukan dalam RTRWN, RTR, RTR Pulau dan Kepulauan, RTR KSN, RSKW, dan RSKSNT. Diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam bentuk rencana pembangunan nasional dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Kemudian untuk SPPR jangka menengah 5 tahunan digunakan dokumen masukan untuk penyusunan RPJMN,
kemudian dokumen masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali, kemudian bahan penyusunan SPPR jangka pendek satu tahunan, kemudian selanjutnya yaitu SPPR jangka pendek 1 tahunan digunakan dalam dokumen masukan untuk penyusunan RKP dan dokumen masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RT-RWN, RTR Pulau Kepulauan, dan RTR KSN. Kemudian selanjutnya adapun tata cara penyusunan SPPR berdasarkan pasal 78 sampai 82, yaitu tim pelaksana penyusunan SPPR oleh pemerintah daerah dibentuk oleh sekretaris daerah dan diketuai oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang. Penyampaian SPPR jangka menengah 5 tahun dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum RPJMN atau RPJMD ditetapkan, atau B pada saat kajian tektonatik RPJMN atau RPJMD disusun. Penyampaian SPPR jangka pendek 1 tahun dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan musrembang nasional atau musrembang daerah. Kemudian selanjutnya itu adapun tahapan selanjutnya yaitu persiapan, terdiri dari penyusunan kerangka acuan kerja, kemudian menginventarisasi kebutuhan data dan informasi, kemudian mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksanaan program dan pemangku kepentingan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data dan informasi. Di antaranya yaitu data primer dilaksanakan akan pertama konsultasi publik, diskusi terfokus, survei lapangan, penyebaran angket atau kuesioner dan atau wawancara. Kemudian data sekunder. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu penyusunan SKKPR, di mana dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah terdiri dari SPPR jangka menengah 5 tahun dan SPPR jangka 1 tahun. Yang pertama yaitu SPPR jangka menengah 5 tahun, identifikasi arah spasial, inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah, dan perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang. Kemudian untuk SPPR jangka 1 tahunan, di mana yaitu identifikasi pelaksanaan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah. Kemudian selanjutnya itu penilaian prioritas pembangunan pemanfaatan ruang jangka pendek dan usulan prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penyampaian hasil SPPR, di mana dalam pemerintah pusat menyampaikan dilakukan oleh menteri kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Kemudian untuk pemerintah daerah, penyampaian dilakukan oleh perangkat di bidang penataan ruang kepada menteri dan perangkat daerah terkait melalui. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang terakhir adalah pasal 83, di mana dukungan sistem informasi. Di sini yang dijelaskan pertama adalah penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi tersebut bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyampaian hasil. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan teknik, aksesibilitas, tata cara berbagi pakai data, dan pengolahan SPPR diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari saya Putra Masbir, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.